Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jadi kalau mau kita kepada Allah, hanya melalui Yesus Kristus. Dan kemudian, Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga, selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, yang percaya, kita semua yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan kalau Anda percaya, Anda dan istri keluarga Anda akan diselamatkan, sebagaimana Kisah Rasul 16 ayat 31. Orang yang percaya akan dibenarkan, dan orang mengaku dengan mulutnya akan diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap! Dan di pagi hari ini, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Semangat pagi dan semangat Roh Kudus akan terus menuntun kita untuk melakukan yang terbaik dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, lebih baik kita berdoa. Izinkan saya mendoakan saudara sebagai pendengar-pendengar yang setia dan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati para pendengar kami dengan kekuatan, kesehatan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, aktivitas mereka, dan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, kekuatan mereka, tubuh mereka, dan juga yang tidak kalah penting, iman mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan. Dan di pagi hari ini, dari tema ini saya mengangkat sebuah tema yang mungkin layak kita perhitungkan dalam membangun kehidupan ini. Masih ada kaitannya dengan di hari Minggu, khotbah saya di hari Minggu ibadah, dan ketaatan kepada Kristus. Jadi ketaatan kepada Kristus itu sangat penting bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang beriman kepada Dia. Ketaatan kepada Kristus adalah, yang pertama adalah dasar hidup yang kokoh. Itu sebabnya ada angin, ada hujan, ada apa lagi? Hujan, rumah itu tidak hancur karena dibangun di atas batu. Dan orang yang taat kepada Tuhan bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi yang saya tahu bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, senantiasa ada rasa aman, ada perlindungan, ada keselamatan sebesar apapun badai yang menghantam kehidupan kita, kita akan aman-aman saja. Karena apa? Yesus yang menjaga kita. Alam tidak dapat melawan Yesus. Dan itu sebabnya pentingnya ketaatan ini kepada Kristus, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini.
Tetapi masalah kesulitan yang dihadapi oleh gereja tidak mau taat, tidak mau melakukan perintah Tuhan, dan pada akhirnya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Ada persoalan, ada badai, ada hujan, ada angin, ada banjir. Nah, kita katakan robohlah rumah itu karena dibangun di atas pasir, dihancurkan, dan hebatlah kerusakannya. Nah, untuk kita bisa menjadi taat yang sungguh-sungguh, kita harus melalui proses yang dikatakan oleh Yesus. Ada dua hal yang harus kita dengar dari Yesus. Karena ketaatan itu berhubungan dengan apa yang kedua, poin kedua dan ketiga. Ketaatan yang sungguh akan membawa kita kepada damai sejahtera, ketaatan yang sungguh akan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Dan kemudian dikatakan ketaatan kepada Kristus harus rela mendengar firman Tuhan. Jadi kadangkala kecelakaan itu terjadi itu karena orang tidak mau dengar kebenaran, ya. Dan kita sebagai gereja Tuhan harus rela mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya mengapa saya harus melayani Tuhan 2 kali 1 hari. Dalam rangka, ya, bagi saya itu adalah dalam rangka membangun ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga ada orang-orang yang senantiasa mau mendengarkan firman Allah dan mereka mendapatkan apa yang seharusnya diberikan oleh Tuhan. Nah, masalahnya adalah gereja tidak tahu isi ajaran Kristus karena tidak mau mendengar. Dia tahu ajaran Tuhan, tidak tahu ajaran gereja karena jalan ibadah kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka menerima sesuatu dari luar sana, ternyata ajaran itu adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Tuhan, ajaran gereja yang sehat. Dan pentingnya mendengarkan firman Allah bagi kita supaya apa? Supaya kita bisa bertindak sesuai dengan firman itu. Satu prinsip dari firman Allah dikatakan begini dalam Mazmur 119 ayat 40. How I love to your precept. Betapa aku menyintai ajaran-ajaran. Pertanyaan saya, apakah kita mencintai ajaran Tuhan dan kita hidup di dalam ajaran itu, maka saya yakin dan percaya kita akan mendapat ketenangan. Tetapi masalahnya adalah ada banyak orang tidak mau mendengarkan firman Allah. Dan kalaupun mendengar, mereka masa bodoh, abai dan cuek, dan itu kita akan menanggung akibatnya. Kita akan seperti orang yang bodoh yang bangun rumah di atas pasir, tidak menjadi orang yang bijaksana yang bangun rumah di atas batu. Dan gereja harus berhati-hati untuk melakukan pengajaran yang harusnya sesuai dengan firman Allah. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga harus berhati-hati untuk mendengarkan ajaran. Dan itu sebabnya jadilah seperti jemaat di Berea yang ketika diajarkan firman Allah, mereka menyelidiki firman Allah itu. Apakah ajaran itu sesuai dengan firman Allah atau tidak? Kalau mereka sesuai dengan firman Allah, maka mereka akan melakukan. Kalau tidak, mereka singkir. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan, ketaatan kepada Kristus, harus rela melakukan firman Tuhan. Dari kalau kita mendengar firman Tuhan, ada pengetahuan yang kita miliki, kita harus terapkan dalam perbuatan nyata, bukan hanya mendengar lalu begitu saja. Atau teori-teori yang dijadikan, ya, teori itu harus dijadikan praktek. Ya,
Ada banyak orang di sekolah, ya. Satu contoh dalam belajar bahasa Inggris itu sampai ke tingkat doktor pun kadang-kala sulit berbahasa Inggris. Sudah doktor tapi sulit berbahasa Inggris. Ya, untuk satu kata mungkin dia bisa, tapi untuk fluent itu sangat jauh. Mengapa? Karena tidak dipraktekkan. Di sekolah ada banyak orang hanya melakukan pengajaran, tidak pernah praktek. Makanya kalau kita belajar itu yang baik itu 30 apa 70, 70 apa 30. Ya kalau saya selalu menerapkan sebenarnya 30 teori, 70 praktek. Sehingga semua orang akan lancar dalam berbahasa Inggris. Dan mengapa saya mengatakan kepada orang-orang yang saya ajar, mulut mereka itu harus capek. Saya ngajar bahasa Jepang, saya belajar mengajar bahasa Inggris. Dan biasanya mulut mereka capek kalau praktik. Memang capek. Tapi kalau tidak praktik, bagaimana kamu mendengar pronunciation-nya? Apalagi bahasa Inggris. Jadi itu perlu dipraktekkan. Jadi yang terakhir, agar teori diperlakukan teologi, ya, kalau kita tahu belajar teologi, kita harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga ilmu yang kita punya itu membawa ketaatan kepada Tuhan, bukan untuk membawa kampuhan, bukan untuk membawa kesembuhan. Dan saya berharap ketaatan kepada Kristus ini ada dalam hidup kita. Dengan ketaatan kita memiliki dasar yang kokoh. Dan untuk kita kokoh harus mau rela mendengar dan melakukan. Kebanyakan orang mendengar tapi tidak melakukan. Melakukan tapi tidak mau mendengar. Akhirnya salah kaprah. Anak saya sering itu. Dia mau melakukan tapi kadang-kala lupa apa yang didengar. Jadi akhirnya balik lagi. Jadi dengarkan dulu, baru lakukan. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Allah, kita lakukan sesuai dengan firman itu. Dan kita akan mendapatkan apa yang disebut menjadi orang yang bijaksana, karena kita membangun rumah di atas batu karang itu, yaitu Yesus. Ketika badai, ketika hujan, ketika banjir, ketika angin melanda rumah, tidak akan roboh. Karena apa? Dibangun di atas ketaatan daripada firman. Mari kita berdoa. Terima kasih. Adalah ketaatan kami kepada Tuhan adalah ketaatan mutlak yang membawa fondasi yang kokoh dan membantu. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Percaya bahwa Tuhan mampu menolong engkau. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka miliki, perintahkan dalam dan lebih luris untuk sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan, karena Yesus yang mampu menyembuhkan engkau dan menolong engkau. Kalau engkau sedang mengalami masalah kesulitan, arahkan tangan kepada Tuhan, tidak berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada Tuhan sedang mengalami kesulitan. Keadaan kami memang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang besar, yang dapat menyelesaikan masalah kami. Mari engkau tolong mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan mengarahkan tangan mereka kepadamu, dan engkau menolong sebagaimana yang mereka harapkan dari Tuhan. Terima kasih, karena firman berkata ketika kami berseru kepada Tuhan, engkau menjawab kami. Kami bersyukur dan kami berdoa. Biarlah ketaatan kami kepada Tuhan membawa dampak yang positif dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga terang daripada Tuhan itu yang memberikan teladan dalam perbuatan ada dalam hidup kita, dan kita bisa menjadi garam yang memberikan cita rasa di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah pergaulan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap,